Santet menurut saya, menurut ilmu yang saya pelajari adalah lebih cenderung ke perorangan kalau ini skupnya lebih besar. Itu tadi entah bisa ke keluarga, sekeluarga, satu rumah, satu tempat usaha, satu kantor, atau bahkan mungkin itu bisa di satu daerah. Dan tentunya semakin besarnya kekuatan tersebut, nilai tukar yang harus dilakukan tentunya makin besar. Makin besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Sasmita Alam, mengungkap tabir samar menjadi lebih terang. Perkenalkan, nama gue Yusuf sebagai host di Sasmita Alam dan teman gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama gue Bimo Sakti Tajir. Semesta alam selalu mempertemukan kita dengan cara yang sederhana. Harley, saudara-saudari para kekasih Tuhan. Oke, kemarin kita udah sempat membahas nih Pak, Ya. terkait tentang santet. Sekarang kita akan sesinya membahas tentang teluh. Wah, itu kemarin santet itu udah sangat menarik. Ya. Makin kesini makin sangat menarik lagi tentunya, karena mungkin apa sih antara perbedaan santet, teluh, guna-guna, dan pelet. Nah, kita akan membahas satu persatu dan sekarang sesinya adalah tentang teluh. Kemarin kita sudah membahas santet, mungkin kesimpulannya dari santet kemarin. Santet itu salah satu sihir Ya. yang dipergunakan dengan benda mati ya Pak ya? Betul sekali. Benda mati. Dan cakupannya dia tertujunya kepada perorangan. Ya. Nah, kalau teluh itu sebenarnya apa sih Pak? Teluh itu dengan santet sebenarnya ya sama aja. Sama aja ya. Tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain ataupun suatu tempat ataupun keluarga. Yang tujuannya untuk menyakiti yang lain lah. Tetapi memang ada sedikit perbedaan antara santet dengan teluh. Nah, salah satu perbedaan yang signifikan adalah menurut ilmu yang gue pelajari, kemudian kabar dari para sesepuh gua, guru-guru gua gitu. Perbedaannya itu letaknya pada skup cangkupan dari daya angsar ataupun daya menyakitinya itu dibanding dengan santet. Kalau teluh itu skup cangkupannya agak sedikit lebih luas. Nah, biasanya kalau teluh itu menyerangnya bisa lebih dari satu orang. Entah misalkan satu keluarga, satu rumah, satu kantor, atau bahkan itu bisa satu kampung, satu daerah. Jadi letak perbedaannya salah satunya adalah di skup cangkupan kekuatan daya angsarnya. Yang kedua, media yang digunakan pada teluh itu agak sedikit berbeda dengan santet. Kalau kemarin kita bahas, santet itu menggunakan media dari benda-bendanya adalah benda mati. Nah, kalau teluh nih biasanya menggunakan media-media dari makhluk hidup atau benda-benda yang hidup. Seperti tanaman-tanaman tertentu, kemudian hewan-hewan tertentu
yang energinya digunakan setelah dimantrai dan diucapkan oleh ucapan-ucapan tertentu yang memiliki suatu keyakinan kekuatan untuk menyakiti orang itu, dan itu energinya digunakan untuk menang. Nah, dan juga yang ketiga, di teluh biasanya itu lebih terlihat jelas dengan mata kasat. Jadi hasil perbuatan teluh itu bisa langsung disaksikan dan bisa langsung dirasakan ya oleh si korban. Bagaimananya itu nanti kayaknya asik nih dibahas lebih lanjut. Berarti sedikit mungkin kesimpulan ya antara tadi santet sama teluh ini, perbedaannya adalah ketika santet ini menggunakan benda mati, betul. Teluh menggunakan benda hidup ataupun makhluk hidup, betul. Dan santet itu cakupannya perorangan, ya. Kalau teluh itu cakupannya lebih luas ya. Lebih luas. Oke Pak, sebenarnya tadi gue masih ada kata-kata nih Pak. Cakupan apa tadi? Daya angsar ataupun daya serang, daya ledak. Angsar itu berarti apa tuh? Daya angsar itu adalah daya dikdaya ataupun kekuatan daripada si teluh tersebut. Bisa disederhanakan daya kemampuan lah gitu. Oke, berarti itu tuh mungkin takutnya yang nonton mempertanyakan bingung ya dengan kata-kata angsar itu. Intinya angsar adalah daya kekuatan ya, kemampuan tadi bisa disederhanakan bahasanya seperti itu. Berarti daya kemampuannya untuk meneluh, menyakiti itu lebih luas. Gitu. Nah, sebelumnya nih Pak, mungkin ada enggak sih yang ataupun waktu-waktu tertentu juga sama halnya kayak santet lah ya, untuk si praktisi ataupun dukun-dukun ini meneluh si korban? Sebenarnya batasan waktu itu tidak ada dalam dunia kehampaan kegaiban seperti itu. Artinya baik pagi, baik siang, sore ataupun malam itu bisa saja dilakukan. Tetapi biasanya santet, teluh, guna-guna dan lain-lain yang bentuknya adalah intinya sihir, itu biasanya lebih cepat masuk di kala waktu malam. Dikarenakan apa? Semakin turun di malam itu, semakin turunnya daya kewaspadaan dan daya pikir dari manusia. Makanya dalam sentral spiritual aku dalam Jawa, eling dan waspada adalah suatu yang utama. Artinya jika diterjemahkan kewaspadaan dan mengingat yang maha kuasa, itu menjadi sentral laku yang utama dalam kehidupan. Nah, jadi ketika malam, kenapa lebih sering terjadinya di malam hari? Yaitu tadi, karena satu, daya konsentrasi, kewaspadaan manusianya itu semakin menurun. Sehingga bisikan-bisikan gaib ataupun serangan-serangan yang bentuknya gaib itu lebih mudah dan lebih cepat masuk. Seperti itu kurang lebih. Berarti halnya sama aja kayak ya kemarin lah ya santet ya. Berarti memang ilmu hitam, sihir-sihir ini lebih peruntukannya lebih cepat masuknya itu di malam hari. Di malam hari karena intinya tadi daya kewaspadaan dan daya ingat eling terhadap yang maha kuasa itu biasanya di malam hari. Sebagian besar manusia itu menurun. Jadi tingkat untuk masuknya lebih mudah di malam hari dibandingkan pagi, siang, sore. Seperti itu. Nah, mungkin teluh ini Pak ya. Ada beberapa yang gue ingin pertanyakan terkait tentang teluh. Boleh. Ini sedikit gue disclaimer dikit ya Pak ya. Terkait tentang teluh ini, bahwasannya di video ini kita di sesi tentang teluh ini disclaimer bukan untuk menghina, menjelek-jelekan, ataupun sama sekali
niatan untuk tertuju kepada seseorang ataupun menyebutkan nama seseorang itu, tempat ataupun kejadiannya itu, kita bukan ada niatan ke situ, melainkan kita di sini cuma sekiranya ya tadi diskusi, membuka tabir samar menjadi lebih terang. Intinya itu. Dunia tasawuf dan dunia gaib itu bagi sebagian besar manusia adalah sesuatu hal yang samar. Betul. Oleh karena itu tentunya niatan kita, salah satunya Sasmita Alam, adalah membuka tabir-tabir tadi menjadi lebih terang tentunya Pak. Dan kita berharap dari obrolan-obrolan yang kita lakukan ini akan menjadi suatu pepeling ataupun pengingat terhadap saudara-saudara yang nonton ini. Menjadi hal yang positif juga. Betul. Buat masyarakat jadi wawasannya lebih luas lagi. Luas, terbuka lagi. Terkait ya mungkin sihir gitu. Tadi. Iya, jadi betul. Bisa lebih waspada. Nah, oke. Ini deh Pak. Santet, teluh, guna-guna, pelet itu kan memang sudah ada di zaman dahulu kala. Ya, betul. Zaman kenabian pun udah ada. Betul. Kalau di Islam zaman kenabian udah ada, mungkin di kezaman yang Hindu Buddha, dewa-dewa juga itu di masa itu sudah berkembang karena salah satunya suka tidak suka suatu kebudayaan yang bentuknya atau gaib, apapun itu, baik sihir, kemudian pelet ataupun penglarisan dan lain-lain yang tentunya akan kita bahas, itu ada menjadi suatu budaya kultur di daerah-daerah kita. Apalagi kita negara Asia itu masih kental sekali dengan budaya mistiknya. Benar. Seperti itu. Tetapi mesti kita harus garis bawahi ya buat teman-teman semuanya. Saya selalu mempunyai prinsip, yaitu tadi, tidak semua penyakit itu ada mistiknya. Tetapi semua penyakit mistik sudah pasti ada penyakitnya. Dan semua penyakit itu tentunya ada obatnya. Nah, jadi itu tentang teluh. Sebenarnya ini masih ada yang sempat gua baca nih Pak. Sebelumnya udah gua baca terkait, gua searching lah. Teluh, apa perbedaan teluh dengan santet. Nah, ternyata ketika gue membaca salah satu versi ya, salah satu versi, mungkin banyak versi. Ini salah satu versi gue baca di Google, di Wikipedia. Ini teluh ini sempat terjadi yang di abad ke-12. Ini tentang kisah calon arang. Suatu kisah legenda ya, berkembang di masyarakat, betul. Ini terjadi di abad ke-12. Ini versi yang gue baca di Wikipedia. Mungkin rekan-rekan bisa searching sendiri. Dan itu terjadi ketika si calon arang ini dia sakit hati. Karena tidak ada laki-laki yang menikahinya di desa itu. Akhirnya dengan alasan apa sih tentunya laki-laki di desa itu tidak menikahi si calon arang ini? Karena ibunya si calon arang ini Pak, dia memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Yang luar biasa. Luar biasa sekali. Makanya laki-laki di desa itu pada ketakutan, nggak mau menikah. Padahal si calon arang ini cantik, paling cantik di desa itu, tapi karena ketakutan oleh ibunya. Akhirnya balas dendamlah si calon arang ini dengan ibunya untuk ya meneluh satu desa itu, melakukan suatu tindakan tidak baik dan tidak benar. Iya, betul. Nah, ilmu hitam itu, sihir itu, satu desa terkena penyakit, jadi wabah. Apakah itu salah satu cerita legenda yang bisa dikatakan memang benar teluh? Kalau berdasarkan tadi yaitu legenda cerita Pak, masyarakat yang sudah dari turun menurun diceritakan tentunya Pak ya. Terkadang cerita itu bisa jadi A jadi Z. Wah, betul.
karena omongan yang ditambah-tambahkan, bahkan dikurangkan, dikurangi, atau mungkin bisa jadi ditambah-tambahin sehingga beritanya menjadi wah segala macam. Betul. Oke, kalau kita bahas dari cerita legenda rakyat dengan judul Calon Arang itu ya, memang tentunya banyak sekali versi yang beredar di masyarakat. Betul. Dari ada versi A, versi B, bahkan mungkin versi yang berbeda. Kalau saya lihat artinya berdasarkan yang sama seperti yang cerita yang diceritakan oleh para sepuh saya, para guru-guru saya, kemudian banyak cerita rakyat yang berkembang. Calon Arang itu memang dulu ceritanya diklaim memiliki suatu kemampuan ilmu hitam yang sangat luar biasa di masa itu. Satu mesti digarisbawahi, Pak. Pada zaman dahulu tentunya itu tidak ada yang namanya media sosial, kemudian banyaklah seperti Instagram, YouTube dan segala macam itu tidak ada, TV belum ada. Jadi bisa mungkin terjadi kalau seseorang itu memiliki suatu kemampuan ilmu sihir atau ilmu hitam yang lain-lain itu yang tingkatannya sangat tinggi sekali. Karena untuk mendapatkan suatu keilmuan hitam seperti itu tentunya sangat butuh sekali yang namanya ritual dan lelaku spiritual yang harus dilakukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu. Tentunya dari mana ilmu itu berasal? Kalau saya bisa mengatakan adalah tentunya dari tadi entitas yang tidak terlihat. Artinya ada jin, setan dan iblis tadi. Ya terlepas artiannya pun mungkin tentunya Calon Arang itu adalah di zaman itu juga memiliki agama dan mungkin juga taat terhadap agamanya. Cuman yang saya garis bawahi adalah bukan agamanya, tetapi dia pasti memiliki agama dan memiliki rasa, sebenarnya memiliki rasa kemanusiaan juga mungkin. Nah, kenapa dia bisa melakukan tersebut? Banyak faktor seperti hal-hal yang sudah pernah kita bahas dari bab pertama kita gitu. Intinya syirik hati, kemudian penyakit hati, kemudian banyak hal sehingga menimbulkan kenapa orang bisa menjadi jahat seperti tadi. Balik lagi tadi ya menurut saya dasarnya adalah bisikan dari jin, setan dan iblis. Itu yang mesti digarisbawahi ya. Ketika hati kita dan pikiran kita sudah rusak, artinya tadi oleh penyakit hati, sirik, dengki segala macam, tentunya akan ada bisikan-bisikan jahat supaya kita melakukan suatu perbuatan yang jahat. Lewat tidak baik lah ya. Ritual-ritual ilmu hitam, ritual santet ataupun teluh guna-guna dan lain-lain sebagaimananya. Intinya adalah sihir. Mungkin sih Pak, mungkin juga pada kalau cerita yang zaman itu terjadi bukan berarti juga keinginannya untuk menyantet juga. Belum tentu juga. Nah, karena keadaan juga fitnah yang tadi disakiti, nah itu menjadi salah satu starter awal sehingga orang itu melakukan suatu tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Walaupun nih teman-teman ya, hal tersebut itu saya katakan tidak dibenarkan dalam agama apapun. Betul. Nah, balik lagi cerita. Kalau cerita tadi yang si legenda tersebut bisa mengirimkan teluh ya, ataupun ilmu-ilmu yang menyakiti dalam skupnya besar, yaitu tadi karena pada zaman itu konsentrasi terhadap sesuatu hal yang kita tuju itu pasti lebih besar Pak, karena tidak adanya keinginan-keinginan yang lain seperti posting-posting di medsos, flexing, segala macam. Nah itu yang menjadi landasan orang bisa menimbulkan penyakit hati. Kadang-kadang kita tidak berniat tetapi orang memandangnya itu sebagai flexing ataupun apa, timbullah tadi iri, dengki, sehingga wah orang ini gitu, jadi timbullah niatan. Balik lagi cerita tadi, yang jelas perbedaannya santet dan teluh itu tetap ada perbedaan. Baik dari tadi media yang digunakan, kemudian cangkupan dayanya tadi, daya kekuatan tadi yang lebih besar, kemudian pelakunya juga tentunya memiliki kontrak-kontrak tertentu dengan entitas-entitas yang tidak terlihat tadi seperti itu Pak. Nah, sebenarnya teluh ini Pak, kan ini dia bisa dilihat ataupun dirasakan secara langsung nih? Bisa. Artinya perbedaan antara menurut keilmuan yang saya pelajari, santet dan teluh itu ada perbedaannya. Ketika santet itu bisa dirasakan itu nanti di belakang.
Di belakang. Artiannya perlahan. Tetapi biasanya kalau teluh tidak ketahuan dulu awalnya. Tidak ketahuan yang dulu santet kalau ya. yang santet tadi. Tapi kalau teluh biasanya itu bisa langsung terlihat dengan mata kita, mata dehir, seperti tiba-tiba penyakit kulit lah, gatal-gatal, kemudian ada yang saya pernah temui itu bahkan melepuh ya, seperti cacar gitu. Cuman kan kalau cacar kecil-kecil, ini beda besar-besar, gede-gede dan langsung berair gitu, dan itu bisa langsung terlihat biasanya. Tetapi sudah semakin sedikit menurut saya orang-orang atau praktisi keilmuan hitam itu yang ada. Karena itu tadi dibutuhkan suatu laku spiritual yang sangat konsentrasi, kemudian sangat luar biasa, sehingga orang itu memiliki kekuatan jahat seperti itu tadi. Dan kemudian nilai kontrak, tentunya ada kontrak-kontrak yang tidak terlihat ya, seperti yang kita udah pernah bahas-bahas terhadap entitas yang tidak terlihat itu jauh lebih besar, Pak. Dan pengorbanannya, tumbalnya juga itu lebih besar dibandingkan yang tadi itu santet. Karena santet menurut saya, menurut ilmu yang saya pelajari adalah lebih cenderung ke perorangan. Kalau ini skupnya lebih besar. Itu tadi entah bisa ke keluarga, sekeluarga, satu rumah, satu tempat usaha, satu kantor, atau bahkan mungkin itu bisa di satu daerah. Dan tentunya semakin besarnya kekuatan tersebut, nilai tukar yang harus dilakukan tentunya makin besar. Makin besar ya. Oke, berarti sebenarnya santet ini kan karena cakupannya kecil ya. Karena tadi berbicara nilai tukar, tentunya istilahnya si dukun ataupun praktisi spiritual ini dia jual, harus ada yang membeli. Nah, tentunya dia jual dengan mahar yang harga-harga tertentu. Iya, harga tertentu. Mulai dari yang paling kecil, karena dia melihat terlebih dahulu nggak sih si calon korbannya dulu nih, sasarannya nih, dia melihat oh ini mah gampang, jadi dimaharin lah ya, nilai-nilai tukarnya ya kecil lah gitu. Biasanya yang hal-hal tersebut itu betul ada betulnya. Jadi ketika orang memiliki suatu niatan buruk untuk menyakiti orang lain, keluarga orang lain, atau bahkan daerah tertentu itu dengan kekuatan sihir tadi, teluh tadi itu, tentunya ada nilai tukarnya ya sama si dukun tadi gitu loh. Dan juga tentunya santet, teluh, guna-guna dan sihir-sihir tadi tersebut itu base-nya itu tetap harus ada data, Pak. Biodata calon korban, seperti yang udah kita dibahas ya yang sebelumnya ya. Kita review, mengingatkan kembali, tentunya gak serta-merta orang itu, saya misal saya mau nyantet Bapak gitu, misalkan saya langsung pergi ke cuma nama sama foto, nama atau foto, belum tentu bisa kena, Pak. Dan saya meyakini itu kenapa? Tidak ada datanya. Logikanya ketika kayak di dunia nyata lah, kita mau ngirim paket nih, paket, alamatnya kurang lengkap. Alamatnya kurang lengkap, mesti ada alamat lengkap. Kurirnya juga bingung ya? Kurirnya juga bingung, mau ngirimkan kemana nih gitu. Alamatnya kurang lengkap. Sedangkan yang mesti digarisbawahi, dipercayai adalah hal-hal tersebut, kekuatan tersebut itu menggunakan entitas pihak ketiga, jin, setan, dan iblis tadi. Ketika data yang diberikan itu tidak lengkap, kurirnya juga bingung mau ngirimkan kemana. Betul. Seperti itu, makanya selalu saya ingatkan, hati-hatilah memberikan tanggal, bulan, dan lahir terhadap orang lain gitu. Karena di situ bagi sebagian orang nih ya, tanggal apes itu tidak ada dalam kalender. Betul. Ingat, tanggal apes itu tidak ada di dalam kalender. Betul. Tetapi itu untuk sebagian orang bisa dibaca dan bisa dibuat lewat data tadi. Itu tadi ya. Nah, sama halnya ketika orang menginginkan suatu ritual penyantetan atau meneluh seseorang itu, tentunya dibutuhkan data-data yang lengkap. Dan juga kalau mau lebih paten, saya ulang lagi, lebih paten lagi, orang tuh bahkan mencari bagian-bagian tubuh tertentu dari si calon korban. Entah itu rambutnya, entah itu potongan kukunya, atau bahkan darahnya. Gitu. Jadi makanya selalu berhati-hati, apalagi yang wanita nih,
kalau sedang siklus datang bulan, ketika mohon maaf bukan berbicara jorok ataupun saru, jangan jorok terhadap itu tadi yang pembersihannya itu. Kenapa? Media-media tersebut itu dapat digunakan untuk melakukan sarana kejahatan. Betul. Itu sangat bisa. Kenapa? Logikanya teman-teman, ketika orang melakukan hal tersebut, DNA-nya sudah tepat, alamatnya sudah tepat, itu tepat pada sasaran. Langsung kena tuh ya. Bisa langsung kena. Itu makanya saya selalu mengingatkan itu tadi, eling dan waspada itu loh menjadi sentral laku spiritual yang utama dalam betul Jawa ataupun pada umumnya, karena disitulah yang tadi selalu mengingat dan selalu waspada, karena yang bisa menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri gitu loh. Oke. Seperti itu. Nah ini gue masih ingin ada banyak pertanyaan sih sebenarnya terkait tentang teluh nih Pak. Siap. Nah teluh ini kan tadi dibicarakan ataupun diartikan menggunakan makhluk hidup. Ya. Sarananya itu menggunakan makhluk hidup. Nah, contohnya bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya. Kalau misalkan contohnya mungkin banyak yang pernah mengalami ini di luaran sana, yang katanya tiba-tiba ada ular masuk rumah, yang ya di film-film pun banyak lah ya. Hewan-hewan melata lah ya. Ya seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan si kan masuk rumah nih? Apakah bisa dikatakan di rumah itu terkena teluh? Kalau dibilang apakah itu sudah pasti terkena teluh? Saya rasa belum tentu. Tetapi yang jelas dalam kepercayaan dan agama yang saya anut, ketika hewan-hewan yang memiliki bisa, kemudian hewan-hewan yang melata seperti itu memasuki rumah, itu kan ada suatu award, artinya tidak boleh dimatikan di dalam rumah. Nah, itu kan kita harus berusaha untuk mengeluarkannya tersebut. Kalau ada ular masuk ke rumah, gitu kan harus kita coba untuk usir. Bukan berarti ularnya kita pegang. Iya. Ya logika dong. Hewan berbisa celuk kan. Hebat, pawang. Gitu. Kecuali orang-orang tadi yang memiliki kemampuan atau trik-trik tersendiri di bidang pawang ular tadi, cara penanganan gitu kan nggak lucu Pak kalau misalnya udah tahu itu adalah ular misalkan beracun lah ya, beracun gitu ya, kita pegang mengusirnya dipegang dengan kita yang tidak memiliki kemampuan tersendiri atau pengetahuan di bidang itu, main pegang aja bukannya sehat ya udah celuk Caplok. udah jelas kecaplok. Nah pakailah yang tadi logika, kita pakai sapu pakai benda-benda yang lain lah ya, benda-benda yang istilahnya panjang untuk mengusir sambil mengucapkan kita auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Coba dengan bahasa kita yang mengerti dan kita paham, pergunakan bahasa itu. Hai kamu, jikalau kamu datang membawa sebuah keburukan maka pergilah, seperti itulah kan dari rumah saya. Baru setelah keluar si hewan tadi, entah ular ataupun kalajengking, yang notabene adalah hewan-hewan yang memiliki bisa, mau dibunuh atau dimatikan, mengingat keamanan lingkungan sekitar. Misalnya nanti kalau ngumpet malah di dekat ada anak kecil atau apa, itu berbahaya, ya silahkan dimatikan gitu loh, dengan cara ya tadi selalu mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memohon perlindungan dahulu kepada yang Maha Kuasa, supaya apa? Jikalau memang ini adalah hewan-hewan dari entitas-entitas lain yang mewujud kemudian ada di situ, itu sudah kembali lagi dulu. Artinya itu tadi. Nah, kenapa menggunakannya hewan hidup ataupun tumbuh-tumbuhan? Bukan, sekali lagi teman-teman semuanya yang nonton, bukan hewan ini ujuk-ujuk ada dikirimkan, tidak. Artinya ketika tadi si balik ke cerita tentang teluh tadi, si orang tersebut itu mempunyai niatan untuk menyakiti orang lain lewat jalur teluh gitu kan. Nah kemudian ini si dukun atau praktisinya ini kan mengatakan siapkan saya syarat bla 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 bla, entah apapun itu. Kemudian ini berarti mau menggunakan benda makhluk hidup, ya disiapkan, dirituali,
kemudian dibacakan mantra-mantra tertentu yang tujuannya adalah untuk mengambil energi yang tidak baik dari makhluk-makhluk ataupun benda-benda tumbuhan itu, digunakan untuk menyakiti orang lain. Bukan serta-merta saya katakan lagi itu dikirimkan jepluk, tidak terbang dong kalau dikirim langsung gitu kan. Tetapi menggunakan mantra-mantra ataupun ucapan-ucapan tertentu sehingga ini dirubah bentuknya ke dalam medianya itu gaib, tidak terlihat energi, dikirimkanlah sah lewat bantuan entitas pihak ketiga tadi, jin, setan dan iblis tadi. Entah bentuknya orang mau ngomong itu adalah perewangan, orang itu bilangnya kodam, itu mau apa. Yang jelas sesuatu yang tidak terlihat itu udah pasti jin dong. Menggunakan itu tadi, dimantrai, dirituali, kemudian sudah datanya lengkap jelas. Apabila lebih lengkap lagi ada bagian-bagian tertentu dari tubuh si calon korban, mungkin bisa langsung terkena gitu. Nah tadi itu ketika orang itu mungkin selalu berdoa, selalu mengingat kepada yang maha kuasa, hal-hal tersebut itu bisa diminimalisir. Tetapi jangan sombong, jangan takabur. Betul. Gitu. Orang yang bahkan rajin ibadahnya segala macam masih bisa kena santet dan teluh tadi. Kenapa? Karena gerbang pintu masuknya tadi adalah kesombongan yang ada di dalam tubuh jiwa manusia tersebut. Sehingga tingkat eling dan waspadanya itu semakin menurun. Dan itu menjadi celah masuk tadi. Nah, bisa ingat langsung tadi terkena efeknya, dan dampaknya tadi. Hari apes tidak ada di kalender. Ingat, hari apes tidak ada di dalam kalender. Itu tadi. Nah, sebenarnya tadi kan itu terkait tentang teluh dengan medianya. Hewan-hewan hidup ya, kayak ular dan semacamnya. Kalau misalkan ya Pak, ini ada dua yang sempat gue ketahuin dan cuman masih ngawang-ngawang lah ya, mana benar mana salah. Ada salah satu hewan juga, entah ini digunakan untuk media pengobatan ataupun emang media untuk sarana teluh tadi, ilmu hitam sihir tadi, yaitu hewannya adalah ayam cemani Pak. Nah, itu sebenarnya digunakan untuk teluh atau emang untuk pengobatan? Itu kalau saya mengatakan adalah media. Medianya? Ya media, artinya media tadi. Sekali lagi yang tadi saya bahas adalah tentunya ketika orang si aneh mendatangi suatu praktisi spiritual tadi ataupun dukun-dukun tadi itu, ditanya pasti tujuan kamu ke sini apa, bla 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 bla, saya dendam, saya sakit hati, apapun itu alasannya dengan si B misalkan, dan saya ingin dia merasakan sesuatu hal yang sama seperti apa yang saya rasakan, entah itu sakit hatinya, kedengkiannya, keiriannya, atau intinya tidak senang, gitu kan. Pastinya si dukun tadi itu kan akan memberikan suatu list untuk ritual tersebut. Salah satunya bisa tadi jadinya adalah ayam cemani tadi, yang digunakan untuk media ritual dalam melakukan keilmuan hitam tersebut. Bukan ayam ini sekali lagi dikirimin santet tiba-tiba petok gitu kan, tidak mungkin. Tetapi entitas-entitas tertentu seperti tadi itu jin, setan dan iblis tadi yang memiliki kontrak-kontrak khusus dengan si praktisi dukun tadi itu, tentunya akan menginginkan sesuatu hal. Ya itu tadi syarat-syarat tadi. Kenapa dibutuhkan syarat-syarat tadi? Begini, kalau kita kembalikan lagi ke dalam agama, ketika orang jin tadi meminta ataupun minta tadi tumbal sarananya segala macam, manusia ini akan kan memohonnya bukan kepada yang maha kuasa lagi, tetapi secara tidak langsung dia itu memohon bantuan terhadap tadi itu, entah jin, entah perewangan. Dan itu tadi jatuhnya udah kafir dong ya sebenarnya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi artinya memohon perlindungannya kepada
tidak bukan kepada pada yang Maha Tuhan. Kuasa. Ya jelas karena perbuatannya pun bukan perbuatan yang baik dan benar lewat santet tadi. Intinya mungkin itu menjadi satu syarat-syarat tertentu, keilmuan tertentu dalam melakukan ritual teluh tadi. Tapi sebenarnya ada juga yang untuk pengobatan, benar nggak sih Pak? Bisa jadi juga, tergantung keilmuan ataupun tata cara, karena Tata kan caranya. itu tadi Indonesia pada umumnya adalah negara Asia yang masih sangat kental sekali dengan paham-paham mistismenya itu loh tadi. Di tiap daerah-daerah kita kan adat yang berbeda-beda ya. Adat yang berbeda-beda, kemudian juga kekayaan secara mistik spiritualnya di Indonesia ini masih tinggi sekali karena termasuknya Asia itu masih tinggi paham kepercayaan terhadap hal-hal gaibnya. Saya tidak bisa menyalahkan dan membenarkan karena itu adalah keilmuan orang beda-beda, tentunya caranya beda-beda, ritualnya beda-beda. Yang jelas menurut saya ketika sudah tidak dengan logika, sudah tidak dengan akal sehat, ya menurut saya itu sudah melenceng. Pasti menggunakan bantuan-bantuan yang tidak terlihat, entitas-entitas yang tidak terlihat seperti tadi jin, rewangan, kodam, apapun itulah bentukannya. Yang tujuannya pasti ingin menyakiti lah. Seperti itu. Kalau misalkan gini Pak, mungkin ada salah satu ini kejadian yang pernah gua lihat. Ada salah satu korban yang terkena, katanya terkena sihir lah. Dia datanglah salah satu praktisi. Dia disuruh tiduran berbaring si korban ini. Akhirnya si praktisi ini mulailah membaca bacaan mantra, apapun itulah ya, mantra-mantra dia yang mulia. Akhirnya dia seolah-olah mengobati dengan entah itu kebenaran ataupun kebohongan. Makanya ini gue pertanyakan, wah ini mah dia ngirim katanya, istilahnya kayak gitu. Akhirnya diobati, akhirnya di tangannya tuh seolah-olah dia udah nangkep salah satu yang gaib itu. Akhirnya sama dia dimasukin ke dalam botol, keluarlah, diajak keluar juga si korban ini nih Pak. Akhirnya si botol ini ditutup sama tisu. Dan dari jarak jauh, yang tadinya itu biasa aja, tiba-tiba terbakar tuh. Terus, nah sebenarnya ini apakah benar seperti itu? Ada yang seperti itu ataukah memang cuma trik-trik belakang aja yang kebanyakan di Indonesia gimmick? Nah itu, apakah sebenarnya seperti itu Pak? Jadi gini, memang karena Indonesia adalah salah satu negara beragam budaya, suku dan bangsa kita. Jadi memang paham-paham mistiknya itu sangat banyak sekali, beraneka ragam sekali. Kemudian tata cara keilmuannya pun sangat beragam sekali. Dan yang jelas menurut saya gitu loh, bisa juga banyaklah kita nonton di YouTube, TV segala macam itu kan praktek-praktek dukun abal-abal. Iya benar. Nah salah satunya itu, intinya buat saya sesuatu yang gaib, tidak terlihat, maka cara pengobatannya itu pasti juga dengan cara yang gaib, tidak terlihat. Artinya dengan cara doa-doa, kemudian ada ritual-ritual khusus tentunya, entah apapun itu yang memang gaib ya, musuhnya gaib. Nah, adapun terjadi dia bisa mewujudkan, memanifestasikan dalam bentuk yang nyata, itu sangat sedikit sekali dan kecil sekali. Nah, kalau bisa sampai terjadi seperti itu, berarti bisa mungkin adalah trik yang dilakukan tadi, paranormal tidak bertanggung jawab tadi, kemudian trik-trik sulapan yang dasarnya itu buat hiburan gitu ya, mencari keuntungan juga jadinya. Nah
Salahnya mencari keuntungan dengan cara yang seperti itu. Iya. Artinya kalau trik sulap ataupun itu kan hiburannya memang untuk hiburan. Hiburan ya. Adapun mendapatkan penghasilan ya memang mata pencahariannya cara menghibur. Iya, bonus Tetapi ya, tidak keuntungan. caranya membohong-bohongi, membodoh-bodohi teman-teman, rekan-rekan ataupun manusia-manusia ya. Kita nih saudara-saudara kita yang saudara-saudara. awam Iya. dengan trik-trik seperti itu. Yang harusnya sembuh, Yang harusnya sembuh bukan makin sembuh tapi makin sakit. Udah Iya. sakit secara mistik, sakit secara dompet. iya, Tentunya banyak kita juga mendengar orang-orang berobat habis Puluhan puluhan juta, ratusan bahkan juta, ratusan iya. juta gitu loh. Sembuh enggak, makin sakit Iya. iya, gitu loh. Makanya ketika berobat itu dengan suatu praktisi ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan, diklaim memiliki kemampuan itu tuh lihat dulu caranya pakai logika gitu loh. Kalau sudah mengada-ngada sekali ya itu Iya. sulapan menurut saya kan kayak gitu. Banyak yang trik sulapan. Artinya itu tadi Pak, ketika dimasukkan ke dalam botol lah itu bukan lagi menurut saya penyakit gaib, tetapi trik sulapan yang dilakukan untuk membohong-bohongi, menipu orang-orang yang sedang sakit gitu loh. Karena gaib pasti dengan caranya adalah dengan gaib, dan adapun bisa dibuktikan seperti bertemunya buhul-buhul tadi Nah, iya. ditemukan itu Oke. tuh kemungkinannya sangat kecil. Oke. Yang jelas gini, karena ritual ilmu sihir itu awalnya pasti memang mewujudkan dengan benda-benda yang tadi itu seperti benda hidup tadi diteluh tadi itu, tetapi yang dikirimkannya adalah energinya. Ketika setelah dimantrai, diucapkan ucapan-ucapan tertentu yang diklaim memiliki kekuatan tersebut, ini energinya yang dikirimkan, bukan serta-merta ini hewan, ini ular, ataupun tadi tanaman-tanaman tertentu yang dikirimkan, tetapi menggunakan energi tadi, dan paketnya itu dibawa oleh entitas yang tidak terlihat. Tadi itu perewangannya dukun tadi, kodamnya dukun tadi, Peliharaannya lah ya. peliharaannya, Iya. apapun itu bentuknya. Nah itu yang dikirimkan. Oke. Adapun bisa terwujud menjadi, mungkin kan pernah dengar ada setelah itu keluar kayak paku segala macam, bisa terjadi karena ya tubuh manusia ini kan terdiri dari berbagai macam unsur. Betul. Makanya dari awal sudah saya bilang, penyakit ini apakah medis dulu ataupun gaib dulu. Kalau ditanya seperti itu, tentunya kadang-kadang itu bisa dari medis dulu di booster dengan cara gaib. Jadi si medisnya itu semakin ganas. Bisa juga yang tadinya adalah bentuknya gaib. Nah, karena di boost dan dilakukan itu, dirubahlah dibentuk ke dalam bentuk yang medis. Makanya kalau ditanya ketika sakit itu berobat dulu ke medis ataupun ke non medis, mana dulu yang benar? Tidak ada jawabannya menurut saya yang paling benar dan paling tepat, karena itu kembali lagi keyakinan daripada si pasien ataupun orang sakit tadi, Korban itu. ya. Yang jelas kalau saya pribadi, logika dulu yang saya kedepankan. Ketika sakit ya kita berobat ke orang-orang yang kompeten dan memiliki keilmuan pengobatan secara modern yang sudah bisa dibuktikan secara saintis dulu nih. Nah, betul. Yang utama seperti itu, berobat ke dokter, terus check up segala macam. Jika ketika sudah melakukan hal-hal tersebut tadi ternyata masih sakit, masih dirasa memiliki keluhan dan lain-lain, silahkan untuk berobat ke orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang spiritual, entah ke ustadz, kiai, pendeta, jero mangku ataupun bante, silahkan menurut kepercayaan yang masing-masing. Karena jalan menuju kesehatan itu, orang itu kan akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Betul. Cocoknya sama siapa, berobat kemana, monggo silahkan. Yang jelas seseorang itu orang-orang yang benar tadi pasti mengucapkan atau mendoakan dengan tata cara yang baik, dengan tata cara yang benar, dan gak aneh-aneh. Intinya sih keyakinan diri sendiri aja. Kalau emang kita pengen sembuh. Betul, yang utama adalah kemauan kita untuk sembuh. Yang pertama, yang kedua ya jika sakit berlanjut hubungilah orang-orang. Betul. Jangan Seperti sampai salah arah. Ya, jangan sampai salah. Yang itu tadi, ketika bertemu tadi Pak bilang,
ada orang-orang yang wah ada tiba-tiba segala macam kan banyak tuh itu kita lihat di YouTube ataupun zaman sekarang media itu kan karena sekarang kan zamannya digital gitu loh. Informasi itu bisa kita dapatkan secara cepat. Betul. Intinya gaib itu urusannya sama gaib seperti itu. Oke. Adapun bisa sehat dari medisnya segala macam ya karena secara gaibnya itu sudah diobati gitu loh. Karena intinya tidak ada menurut saya dan saya percayai, saya yakini, saya punya prinsip tidak ada satupun kekuatan yang dapat membunuh makhluk lain seperti manusia. Artinya kata ada yang mengeklaim saya matikan kamu segala macam lewat jalan. Bohong, tidak ada yang bisa membunuh secara langsung. Terkecuali ya bunuh langsung itu ya ditusuk, ditembak gitu. Mungkin bisa mati gitu loh. Tapi lewat gaib dibikin mati secara tiba-tiba mati tidak ada karena yang saya percaya yang berhak untuk mencabut nyawa manusia adalah makhluk Allah yang diutus yang namanya malaikat kematian, Israel. Dan tidak ada satu makhluk pun bahkan jin, setan dan iblis yang diklaim paling hebat dapat membunuh secara langsung. Tetapi garis bawahnya sababiah dari kematian bisa dilakukan oleh mereka karena tadi menurunnya tingkat kesadaran, tingkat kesehatan, kemudian alam pikiran yang bawah sadarnya untuk udahlah saya mati, saya sakit segala macam. Lama-lama itu membunuhnya dengan cara itu. Seperti itu. Sababiah penyebabnya banyak, tiba-tiba dibikin blank, digelapkan, ditutup pandangan matanya itu bisa. Seperti terjadi kecelakaan segala macam itu mungkin bisa. Karena apa? Pandangannya ditutupin. Makanya ketika kita melakukan sesuatu hal apapun itu, bagi kepercayaan saya minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun teman-teman agama yang lain berdoalah menurut keyakinan, memohon kekuatan, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Intinya sih kalau emang hal-hal yang seperti itu juga sebenarnya Pak ya, kalau misal Tuhan belum menakdirkan dia meninggal, nggak akan terjadi ya. Nggak bakal terjadi karena saya sendiri dulu pernah punya pengalaman seperti itu. Dulu banyak itu punya pengalaman seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Padahal zaman dulu ya saya belum mengerti tentang dunia seperti itu. Jadi intinya sih keyakinan diri sendiri kita, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan juga sampai lengah keyakinan, keimanan kita. Intinya sih itu ya. Dan satu lagi tentunya, manusia tentunya adalah tempat salah, khilaf dan lupa. Tetapi ingatlah, sebaik-baiknya orang yang ibadah rajin segala macam ke masjid, sholat, ataupun orang-orang yang agama lain pergi ke gerejanya gitu kan, pergi ke tempat ibadah yang lain-lainnya gitu kan, terus dia memiliki satu sifat, hati-hati semuanya, sombong, ujub, itu akan menjadi dari kejahatan, celah-celah dari kejahatan kegaiban itu tadi lewat santet, keluh seperti itu. Walaupun dia baik hati segala macam. Ada kalanya, makanya saya bilang dari awal, eling dan waspada, selalu mengingat Tuhan dan berhati-hati. Itu menjadi sentral laku yang paling utama. Sehingga menjadikan kita mau kemana pun, kita mau pergi kemana pun, itu selalu aman. Karena kita selalu ingat Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memohonkan perlindungan dan jangan menganggap diri kita itu yang paling hebat segala macam. Tidak. Karena kesombongan adalah salah satu pintu masuknya gangguan-gangguan tadi itu, santet dan peluh yang dikirimkan oleh entitas yang tidak terlihat tadi. Nah, terakhir ya Pak, tadi kan peluh itu bisa dilihat secara langsung di perkasan kita. Ada nggak sih cara pengobatan peluh itu untuk masyarakat dulu nih, yang awam? Ya, yang awam, yang mungkin belum sempat ke orang-orang yang bisa mengobati di bidangnya itu, ada nggak sih caranya yang simpel aja gitu? Saya akan membagikan suatu keilmuan yang simpel dan bisa dilakukan.
adalah mandi dengan garam kasar dan daun bidara. Garam kasar? Ya, garam kasar dan daun bidara. Kalau teman-teman ataupun siapapun yang tahu bidara, yang biasanya nih bidara itu kalau dalam orang-orang yang muslim Islam itu biasanya digunakan untuk salah satunya sarana memandikan jenazah. Bidara itu gampang ditemui, banyak, cari aja. Dan jenis bidara itu macam-macam, ada bidara India, bidara Arab, atau bidara Jawa. Sama aja. Intinya pohon bidara itu biasanya dia memiliki cabang-cabang, ranting-ranting yang penuh dengan bulu. Biasanya bidara. Ataupun teman-teman juga bisa search ataupun cari informasinya pohon bidara seperti apa. Kan karena sekarang media sosial tuh dengan gampang dan mudah lagi ya kalau yang tahu. Salah satunya mengobati yang paling gampang, pertolongan pertama pada kecelakaan, bahasanya seperti itulah ya. Kita tadi ambil daun bidara sebanyak 7 lembar. 7 lembar daun bidara, kemudian ditumbuk, kan? Garamnya seberapa banyak nih Pak? Seperlunya, secukupnya aja lah ya. Garam yang kasar itu secukupnya ditumbuk, dicampur dengan daun bidara dan dibuat mandi. Tentunya setelah didoa-doakan dahulu. Misalkan kita yang muslim niatkan melihatnya itu dibacakan doa-doa yang diharapkan gitu. Dari kalimat-kalimat suci tadi bersatulah molekulnya namanya itu ke dalam garam dan bidara tadi menjadi semakin booster itu untuk penyembuhan dibuat mandi. Saya rasa ketika hal itu dilakukan pada saat pertama kali tentunya ada sedikit perubahan, entah mungkin badannya terlalu sakit ataupun apa, dengan bidara dan garam itu akan menjadi lebih bugar, lebih fresh. Kenapa? Karena kalau untuk kepercayaan saya, bidara itu adalah racun bagi bangsa-bangsa, jin, setan, dan iblis tadi. Sebab itu setelah didoa-doakan, misalkan dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, surat Anas, Al-Falaq, Kafir, itu paling gampang-gampangnya ayat pendek, kemudian ditiupkan, diniatkan untuk menjadi obat, insya Allah akan menjadi suatu Allah, jadi salah satu obat untuk pertolongan pertama. Dan kemudian mungkin jika berjodoh, berobatlah ke orang-orang yang memiliki kemampuan ataupun memang benar dia bisa untuk mengobati sakit-sakit yang bentuknya garam seperti tadi. Nah, kenapa harus garam kasar? Kenapa? Karena garam itu masih garam yang murni. Karena secara filosofi air laut itu memiliki berbagai macam zat. Garam itu kan intinya pengkristalan dari air laut, dan dia itu masih murni. Disitulah terdapat banyak enzim segala macam, kemudian energi yang baik yang terkandung dalam garam kasar dan dicampur dengan bidara tadi, itu menjadi suatu kesatuan obat yang bisa digunakan untuk meredam atau mengurangi penyakit tadi. Entah disiramkan di rumah, dibuat nyabu segala macam. Trust me, it work. Itu cara pengobatan yang paling dasar dan paling gampang. Tentunya dengan doa-doa tadi. Jika sakit berlanjut, ya harus menghubungi orang-orang atau praktisi-praktisi yang baik dan benar, yang tidak menjerumuskan, gitu kan, tidak aneh-aneh, supaya biar apa? Biar cepat sehat. Karena orang yang sakit itu intinya yang dicari adalah sehat. Kayak gitu. Dasarnya kayak gitu, dan itu bisa dilakukan buat teman-teman semuanya yang merasa kok kayaknya gitu, itu bagus sekali. Itu akan terasa lah ya. Insya Allah perubahannya terasa. Yakin, kemudian tetap berdoa dan tingkatkan keimanan. Seperti itu adalah tips and trik untuk mengobati penyakit gahi. Ya, seperti itu salah satunya itu, karena itu bisa dilakukan mandiri dan cukup gampang lah ya. Cukup gampang dan mudah. Mungkin sangat gampang lah. Paling juga habis Rp5.000 atau Rp10.000 bisa dipakai sekeluarga. Betul. Sisanya kalau masih ada sisa bisa buat nyambung. Ya, bisa jadi. Oke. Itu adalah salah satu tips and triknya dari praktisi kita. Pak Bimo, ya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton. Jika mengalami hal-hal seperti itu bisa dilakukan di rumah.
jangan lupa juga selalu yakin dan selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul, apapun agamanya, kepercayaannya menjadi wajib doa memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari hal-hal musibah, dan selalu kita harus sama berdoa tentunya. Betul. Kita semua dijauhkan dari musibah dan Mara bahaya, baik yang terlihat ataupun yang kita melihat. Dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Dan Allah. semoga diberikan kesuksesan untuk semuanya, Amin. baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung kita Sasmita Alam dengan cara like, comment, Dan subscribe. dan juga share supaya mana tahu dari obrolan kita ini menjadi suatu membuka diri yang samar dan jadi lebih terang. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sasmitaalam official. Ya, kalau yang mau nanya-nanya pun bisa di DM ke Bisa kita. DM ataupun komen di YouTube-nya langsung, nanti akan kita baca komenan-komenan yang selama ini kalian komen pun kita baca ya Pak ya. Terima kasih yang mungkin sudah support kita dari awal sampai saat ini dan terus support kita. Kemajuan-kemajuan channel ini berkat kalian juga, dan kita akan terus ungkap dan kita kami sama menjadi lebih terang lagi. Ini itu saja Pak. Ya, Balik lagi nanti di sesi selanjutnya yang mungkin tentang ya tentang kayaknya kita bahas tentang bulan-bulan nah di materi selanjutnya. selanjutnya. Oke, itu saja. Semoga hari ini di sesi ini bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang mungkin dari kita salah dan kurang berkenan, Kurang kami mohon berkenan. maaf karena manusia tempatnya salah dan hilaf gitu. semoga dimaafkan. Ada sisi positifnya, tolong diterima, dan semoga ini jadi amal buat kita untuk terus sharing dan berbagi informasi-informasi yang positif. Itu saja. Terima kasih. Balik lagi nanti di Sasmita Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.